Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tentunya yang terhormat, alhamdulillah saya Pulbet Bapak Haji Yana beserta jajaran, tentunya alhamdulillah tokoh masyarakat, tentunya alhamdulillah tokoh agama, wabil khusus juga alhamdulillah hadir juga Bunda Kris. Terima kasih Bunda, ya, atur nuhun yang selalu semangat ini Bunda ini. Kasih tepuk tangan buat Bunda ini. Terus Bunda. Serta yang terhormat, alhamdulillah Pak Darim, terima kasih Pak Lurah hormat, mudah-mudahan sehat selalu. Hadir juga Pak Yoki, Kang Job, beserta seluruh tentunya, dan wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan seluruh masyarakat Dengklok. Wabil khusus ini warung doyong dengan warung doyong lagi. Malah Bu, dari kemarin Bu nggak berhenti nih Bu. Kemarin dari Tegalwaru Bu, Pangkalan Tegalwaru nginep di sana. Tadi malam pulang jam 11, jam 12. Pagi-pagi udah harus ketemu lagi ya. Baik. Bapak Ibu izin menyampaikan tentunya nih, izin ya Bu ya. Bu tolong saya nggak bakal banyak menyampaikan, tapi tolong disimak baik-baik ya Bu ya. Hari ini saya masih jadi bupati Bu. Saya jadi bupati. Sebelumnya Haji F ini apa sih? Sebelumnya saya jadi wakil bupati. Setelah itu alhamdulillah di bulan Oktober saya jadi PLT bupati. Cuman 1 bulan jadi PLT Bu. Definitif bupati saya ini dari bulan November 2023 sampai hari ini Bu. Nah jadi nanti pas ketemu lagi bulan November Bu, ini persis 1 tahun saya menjabat sebagai bupati. Saya Bapak Ibu semuanya hari ini lagi ngambil cuti Pak. Cuti saya dari tanggal 25 September nanti ketemu-temu tanggal 23 November. Terus Pak Bupati bagaimana? Tanggal 24 saya masuk lagi kerja Bu. 24, 25, 26, 27 sampai bulan Desember sampai Januari nanti terpilihlah bupati yang definitif yang menang nanti pasca tanggal 27 November. Nah Bapak Ibu semuanya, kenapa saya harus ngambil cuti? Gitu kan? Saya harus menemui masyarakat di 309 desa dan kelurahan. Gitu loh. Kenapa? Saya bilang saya wajib. Karena biar masyarakat ini tahu apa sih yang sudah dikerjakan oleh bupati gitu loh. Programnya apa sih? Betul tidak? Nah, salah satunya. Tadi juga yang disampaikan oleh Pak Haji Yana. Beberapa keluhan tentunya kan ada setiap di masyarakat. Sama Bu, di 30 kecamatan 309 desa ini berbeda-beda Bu. Gitu kan. Contoh kemarin saya di Pangkalan sama Tegalwaru. Di sana tidak butuh beko, tidak butuh Bu. Tapi yang dibutuhkan air bersih. Betul Bu. Makanya kemarin sebelum saya cuti Bu, saya sudah tanda tangan MOU dengan Spam Jatiluhur. Insya Allah Desember warga Tegalwaru, warga Pangkalan, Truk Jambe Barat ini akan teraliri air semua PDAM Bu. Alhamdulillah Bu. Betulan. Ini adalah permasalahan dari dulu yang tidak pernah terselesaikan. Ibu boleh, Bapak boleh tanya sama orang Tegalwaru, orang Pangkalan, butuh beko nggak? Enggak. Tapi orang Pakis Jaya Bu, Batu Jaya Bu, orang Tempuran Bu, butuh air nggak? Enggak Bu. Mereka butuh apa Pak? Butuh beko, ekskavator Pak. Karena apa? Di sana itu banyak petani dan nelayan, betul tidak? Ibu boleh tanya sekarang. Sebelum saya cuti juga, kemarin masih definitif jadi bupati. Saya kirim semua ekskavator ke sana. Termasuk saya Bu, ngirim di Tempuran yang namanya amfibius. Pak, amfibius itu yang ngampung Pak di laut Pak. Kemarin saya beli. Nggak apa-apa, memang ini wajib saya berikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Nah, jadi bupati ini mau tidak capek. Pak, saya juga sama orang tua saya Pak. Orang tua saya ini lahirnya di sini Pak. Masa ke Dengklok saya tidak memikirkan Dengklok? Dari dulu orang Dengklok dibilang celah mana mungkin jalan dari mulai Tanjung Pura sampai ke Dengklok bisa dikerjain. Buktinya saya jadi bupati saya kerjain. Betul tidak? Kan gitu Pak. Sekarang masyarakat sudah bisa menilai mana pemimpin yang mau coba-coba, mana pemimpin yang baru sebulan udah dikerjakan, kan ya begitu ya. Nah hal yang insya Allah saya pikir Dengklok salah satu saya bilang tadi, mungkin Pak Yana menyampaikan dulu Pak Haji Aep masih jadi wakil bupati, kebijakannya bukan kebijakan Haji Aep, betul.
Tapi hari ini kebijakan saya Pak, makanya alhamdulillah jalan dari mulai Tanjung Pura sampai ke Pakis Jaya Pak, Batu Jaya Pak, bagus nggak? Bagus kan? Sekarang dari Dengklok sampai ke Pedes Bu, pelebaran jalan, coba Ibu lihat semuanya. Sampai sekarang Cilebar Bu, di Cilebar aja kemarin saya ngerjain jalan Bu, semua. Bu, Pak, kenapa saya 2023 menginginkan bahwa Dengklok itu harus punya rumah sakit? Betul. Karena harus secara pemerataan yang namanya kesehatan. Makanya Bapak Ibu nih, makanya saya bilang nih, Bapak Ibu saya di sini tidak punya waktu lama. Saya Bu hampir setiap hari saya menanyakan ketemu dengan masyarakat. Apa sih yang Pak Bupati harapkan? Maksudnya saya pengen tahu apa sih kebijakannya Bupati. Dan memang walaupun masyarakat ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian tidak. Karena kan tidak semuanya masyarakat ngikutin IG ya Bu ya. Saya hanya pakai Instagram. Memang di media sosial dari dinas PUPR kadang-kadang kan ada juga kan apa sih yang dikerjakan jalannya, misalkan PRKP apa yang dikerjakan yang ruhtilahunya ya Pak ya, dinas kesehatan apa sih kesehatannya gitu kan, salah satu itu. Tapi kan kadang-kadang masyarakat tidak semuanya melihat media sosial IG ya Bu ya, betul nggak? Cuman kadang-kadang melihatnya TikTok terus ya Bu ya. Kalau yang heboh-heboh baru dilihat ya, ada yang viral ini kan gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah Bapak Ibu, saya jadi bupati dari mulai bulan November, nanti ketemu lagi November ya, baru 1 tahun Pak. Kebijakan saya nih Bu, Pak, kenapa saya harus mendorong 2023 membangun, saya bilang mengalokasikan anggaran 250 miliar untuk rumah sakit Dengklok. 2024 insya Allah selesai Pak. 2025 ini akan operasi nih Pak, beroperasi di rumah sakit di sini Pak. Betul Pak. Kenapa saya mendorong di sini? Salah satu Pak, saudara kita tuh orang Batu Jaya, Pakis Jaya, Tirta Jaya, Cibuaya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Karawang. Betul tidak? Jadi ada di sini. Nah saya juga punya program yang namanya UHC, Universal Health Coverage. Apa Universal Health Coverage Pak Bupati? Semua masyarakat Kabupaten Karawang tentunya menjadi kewajiban saya sebagai Bupati harus di-cover seluruh kesehatannya. Karena sehat nomor 1. Dengan 1 nomor utama. Gitu, ya. Sehat itu utama, paling utama itu adalah sehat. Bapak Ibu hari ini semua bisa sehat karena saya juga bisa sehat. Karena bisa melakukan aktivitas, betul. Makanya Bapak setuju atau tidak saya bikin rumah sakit di sini? Setuju. Bapak mau nggak jaminan kesehatannya kita yang nanggung? Mau banget apa mau aja? Harus. Mau banget. Harus. Mau banget. Mau banget. Bismillah Pak. Saya tahun 2024 sudah menganggarkan 115 miliar untuk UHC seluruh masyarakat Pak. Alhamdulillah. Jadi Bupati ini bukan hanya ya nanti arek gitu loh, bukan Pak. Itu jalan saya jalan, udah saya kerjain, betul lah, gitu loh. Nah tinggal permasalahan satu sebetulnya di Dengklok satu. Apa permasalahannya? Gitu kan? Tadi yang dibilang Pak Bupati, masalah di Dengklok itu masalah pasar dengan sampah. Ya, Bismillah Pak, Insya Allah Pak. Tadi Pak Haji menyampaikan, Pak Bupati kalau bisa mah pasar, Insya Allah Pak, Insya Allah. Ini sudah dalam program saya pemikiran. Justru saya bilang, pemerintah ini tidak boleh, saya bilang pemerintah ini harus hadir Pak. Terus terang saja Pak, yang namanya pasar BOT itu sebetulnya kurang bagus. Tuh, bener Pak. Cuman kan saya kemarin jadi wakil bupati Pak. Betul. Nggak apa-apa, sampaikan aja sama orang PIM. Ya. Hidup aja. Hari ini apa orang PIM juga pengen ketemu saya bisa? Saya bilang enggak. Tuh Pak. Saya berpihak ke masyarakat Pak. Punten nih Pak, tahun besok Pak 2025, makanya doain Pak Insya Allah Pak. Kalau ini Pak 2025, kalau menang sih Insya Allah, makanya saya bilang saya sih tidak boleh takabur. Kemenangan pun nanti kemenangan Mas Lani itu bukan kemenangannya seorang ayah Pak. Bukan kemenangannya Mas Lani, bukan, tapi kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. Itu Pak, saya sampaikan Pak. Pak, boleh tanya orang Batu Jaya, boleh tanya orang Cibuaya Pak. Kenapa Bapak di sini orang Dengklok kan pasti ngelihat Cibuaya, betul nggak?
Sekarang Cibuaya rapi nggak Pak pinggir kalinya? Alhamdulillah, makanya kemarin saya ajak ngobrol, mereka mau, tenang, saya buatin pasar rakyat, saya bilang di Cibuaya Pak. Terus bagaimana Pak Bupati? Nggak ada, pemerintah hadir ngebangunin, setelah itu silahkan dipakai oleh masyarakat. Termasuk pasar Batu Jaya Pak. Bismillah, pasar Dengklok pun saya uruskan nanti Pak, begitu saya masuk kerja. Ya, beneran. Pasar Karawang aja juga sama Pak, nggak akan saya BOT-kan, bener. So, nggak apa-apa sampaikan aja. Memang betul, orang udah ramai kok di dalam. Kebijakan Bupati apa? Nggak mau saya bilang. Pemda punya uang kok, betul nggak? Loh ini masyarakatnya Karawang gitu loh. Pak, saya ini sama orang kampung Pak. Alamat Bapak mungkin Bapak orang kota atau orang kampung, saya juga nggak tahu nih. Saya alamat saya Pak Haji Aep Saepuloh, Desa Anggadita, Dusun Sukamulya, dusun Pak, orang dusun. Berarti kalau orang dusun orang lembur ya. Kalau ibu orang mana coba? Saya mau tanya. Dusun Warung Doyong. Dusun Warung Doyong, berarti sama-sama orang dusun. Orang dusun mau maju nggak? Ayo sama-sama ya. Bismillah Pak, insya Allah. Yakin maju, Bismillah. Betulan Pak. Makanya saya bilang jadi bupati asal mau tidak kerja capek. Mau mikirkan nggak rakyatnya. Masalah kesehatan UHC insya Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang kalau misalkan nanti sehat, mau punten ya, saya sih punten ya. Bapak Ibu siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit ya Bu ya? Betul nggak? Tidak mau ada yang sakit, gitu loh. Tapi saya harus wajib menyiapkan UHC saya, gitu loh. Nanti Bapak Ibu begitu misalkan punya KTP, punya kakak, datang Bu ke rumah sakit, langsung jadi kok UHC-nya. Siapa yang nanti akan bayar? Kita pemerintah daerah Bu, semua. Cuman tahun sekarang saya baru sanggup di kelas 3 Bapak Ibu. Terus yang kedua Bapak Ibu, kenapa saya bilang saya tadi infrastruktur itu kesehatan yang pertama, yang kedua infrastruktur yang namanya SDM Pak, sumber daya manusianya Pak, pendidikan Pak, SD, SMP Pak, semua kita bangun Pak, harus wajib juga, termasuk juga rumah Rutilahu Pak. Anggaran tahun 2024 menjadi saya baru jadi bupati Pak, baru 1.700. Besok tahun 2025 saya naikkan jadi 2.500 rumah Pak. Rumah Rutilahu. Buat siapa ini? Buat masyarakat, nggak apa-apa kok, betul nggak? Ya memang sudah kewajibannya pemerintah daerah Kabupaten Karawang, saya sebagai bupati harus memperhatikan masyarakat itu. Jadi insya Allah, termasuk Pak doain nih Pak. Saya Bapak boleh tanya sama Kepala Dinas PUPR yang sekarang, ya. Apa programnya Pak Haji untuk Dengklok mengurai dari Tanjung Pura sampai ke Dengklok? Saya sudah komunikasi Pak dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat. Nih Pak, kita akan bagi dua Pak nanti Pak. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak. 2025 Pak, kita memang mau ada kerjaan dari mulai Pasar Proklamasi sampai ketemu nanti Tanjung Pura Pak. Lewat pinggir kali Pak, sisi kali Pak. Ini Pak, memang anggarannya besar Pak, hampir 112 miliar Pak anggarannya. Mudah-mudahan, saya kemarin sudah sampaikan kembali sebelum saya cuti nih Pak. Sebelum saya cuti, saya bilang, tolong kawal di sana. Jadi biar kita pun mempersiapkan. Nah jadi Bismillah Pak, gitu kan. Jadi nanti kalau mau ke Dengklok tuh nggak usah lewat Tanjung Pura terus. Minimal ada 2 jalur gitu. Betul tidak? Jadi kudu harus dipikirin gitu loh masyarakat tuh Pak. Kalau jalan akses semuanya infrastruktur Pak, Presiden aja Pak Jokowi aja membuka jalan luar biasa ya Pak ya. Betul nggak? Iya. Semua kalau infrastrukturnya semua sudah kebuka, semua masyarakatnya semua sudah sehat Pak. Insya Allah sejahtera Pak. Tapi masyarakatnya harus sehat dulu, betul nggak? Nah maka dari ini insya Allah Pak, UHC ini yang bisa menjawab seluruh masyarakat Kabupaten Karawang ya. Jadi Bapak Ibu misalkan Pak Bupati ini ada masyarakat yang nggak mampu, bagaimana? Sakit, begitu sakit datang ke puskesmas, udah gitu datang ke RSUD Pak, langsung kok UHC-nya langsung keluar Pak. Betul, tinggal minta tolong sama kepala desanya Pak. Ini ada masyarakat, di situ ada RT, di sini ada RT RW ada. Nah, kalau nggak ada kasih tahu juga alhamdulillah. Toh RT RW BPD tahun sekarang insentifnya saya naikin Pak. Betul. Betulan Pak. Tadi juga disampaikan Pak Bupati, kira-kira bagaimana nih imam? Sebetulnya Pak saya sudah bicara dengan Pak Kemenak. Sama Pak, insya Allah Pak. Saya berikan juga kok insentif insya Allah ini buat imam-imam semua yang ada di Kabupaten Karawang. Amin. Guru ngaji sudah, marbot sudah ya.
Kalau ditanya, kenapa Pak Bupati ngasih? Ya wajar Pak. Mereka yang ngimamin kok, kita sholat, kita itu sebagai makmum. Betul? Itu, nggak ada yang nggak bisa Pak. Terus serang saja. Termasuk juga Pak, saudara-saudara kita, misalkan punya saudara nih yang honorer Pak. Insya Allah 2025 semua masuk P3K semua, beneran. Coba cek saja masuk, beneran Pak. Misalkan Pak Bupati ini ngomong hukum apa enggak nih Bupati ini? Kan tanggal 24 saya masuk kerja lagi nih. 24 November saya masuk kerja lagi, datang saja. Gitu loh. Saya sekarang cuma hanya ngambil cuti saja. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu, milih pemimpin ini yang Bapak Ibu bisa nilai. Sama anak-anak muda juga. Justru generasi muda lah yang harus memikirkan bagaimana ke depan 5 tahun bawa Kabupaten Karawang kebijakannya. Ya, gitu. Bismillah Bu, sama Bu jalan yang nanti ke Rumah Sakit Umum Dengklok Bu, Rumah Sakit Umum Dengklok Bu. Tahun besok kita rapihin, kita gedein sampai ke kebulatan tekadnya juga. Semua Pak, nanti UMKM kita rapihin semuanya di situ, para pedagang Bu. Jadi apa? Dengklok ini kan mulai punya nilai sejarah Pak. Punya nilai sejarah, gitu loh. Jadi insya Allah gitu, saya meyakini bahwa Dengklok nanti akan lebih baik dan lebih maju lagi. Bismillah. Percaya nggak Bapak sama Ibu? Saya. Bismillah Pak. Bismillah Pak. Insya Allah Pak. Bapak Ibu sok lihatlah track recordnya saya sebagai pemimpin. Saya sebagai bupati. Dari dulu jadi wakil bupati sampai hari ini jadi bupati. Nah terus masalah pupuk juga Pak, nggak usah khawatir Pak. Insya Allah Pak. Pupuk nih. Kenapa sih pupuk ini kadang-kadang susah ya Pak Bupati ya? Betul nggak? Pupuk Korea? Betul Pak. Karena dari dulu Bapak Ibu yang diberikan pupuk subsidi itu adalah pupuknya pupuk sawah. Ya. Nah, masyarakat wilayah utara Bapak Ibu, wilayah utara nih, ini kan utara juga Pak. Dari mulai Pedas Pak, ya, dari mulai Cibuaya, dari mulai Batu Jaya Pak, ada Pakis juga sebagian. Ada juga termasuk Tempuran Pak. Ini kan ada tambak. Ya, betul nggak? Ada tambak kan? Nah, tambak ini juga sama butuh pupuk Pak. Betul nggak? Nah, tambak pupuknya ngambilnya dari mana? Ternyata ngambil pupuknya dari pupuk pertanian. Kenapa Pak? Kenapa saya bingung? Padahal kita sudah dialokasikan 89.000 hektar sawah. Betul Pak? 89.000 hektar sawah Pak. Tapi kok pupuknya bisa kurang aja? Ternyata petani kita Pak, petani tambak sama butuh pupuk. Akhirnya Pak, pupuknya nggak ada, ngambil dari situ. Saya Pak sebelum cuti nih Pak. Jadi bupati ini bukan ini Pak, nih. Ini surat saya Pak jadi bupati ini. Ini langsung dijawab Pak. Mudah-mudahan tahun 2025 seluruh masyarakat tambak dapat pupuk subsidi nanti. Amin. Jadi bupati ini kan harus tahu. Oh kita ini punya wilayah selatan ada gunung. Oh wilayah utara kita ini punya tambak. Oh wilayah sini juga ada sebagian dengan sawah. Oh ini juga ada industri. Kan begitu Pak. Iya nggak? Bukan punten nih Pak. Saya juga bisa Pak diem saja duduk di kantor ber-AC Pak. Itu Pak. Tapi saya jolim ke masyarakat Pak. Jolim saya. Bagaimana Karawang bisa maju? Itu Pak. Nah saya mau tanya juga nih ke orang Dengklok nih di sini. Kotanya Karawang mana Bapak Ibu? Kotanya Karawang. Ya enggak lah, Dengklok kan Dengklok. Dengklok kan kecamatan. Karawang punya kota dari dulu mana Bapak Ibu kalau mau belanja kemana katanya? Ke Parep. Ya, betul nggak? Nah iya dari dulu emang. Dan kotanya Karawang itu Parep Pak. Ya. Galuh mah bukan kota Karawang, itu mah pengembang. Bonus demografi. Resinda pengembang. Grentaruma pengembang. Perumnas pengembang ya Pak ya? Tapi Bapak sekarang sudah ngelihat belum kota Karawang sekarang? Bapak pernah nginjek itu Parep lagi nggak? Belum? Hah? Mantap. Bagus nggak saya ngelihat? Hah? Bagus nggak? Pakai paping blok ya? Bagus nggak Pak? Coba beneran. Kata Ibu, bagus nggak? Saya mau nanya. Lanjutkan nggak? Lanjutkan.
Itu Pak, sama saya nggak pakai uang APBD sama sekali Pak. Itu pakai uang CSR Pak. Bener Pak. Termasuk mau masuk ke Pemda, Bapak lihat sekarang udah pakai paving block, itu pakai CSR. Alpiu Karawang samping SMA 5 pakai CSR. Karangpawitan Pak, nanti tengahnya pun sama pakai CSR. Sama Pak. Gitu Pak. Kok kemarin nanya kenapa sih Pak Bupati, kok kenapa tidak dari dulu? Ya nggak tahu kan, saya jadi bupatinya baru jadi hari ini. Hari dulu kemana ya nggak tahu, saya bilang kan begitu. Gitu. Nah Bapak Ibu sama Bu, Stadion Singapura Bangsa tahun 2025 insya Allah ini menjadi kebanggaan Karawang, kita bangun nih Pak, revitalisasi. Insya Allah Bapak lihat nanti Bang, bagus Pak. Beneran. Jadi kita ini harus ngebangun Pak, ngebangun desa, ngebangun kota, gitu Pak. Nah termasuk juga nih yang terakhir Bapak Ibu, nanti insya Allah tahun 2025 saya pun selain dari Karawang Cerdas nih tadi SDM pendidikan, saya naikkan dari 20 miliar jadi 25 miliar ini. Jadi kenapa Pak Bupati harus menaikkan Karawang Cerdas? Ya nggak apa-apa buat masyarakat Kabupaten Karawang Pak. Jadi ada SD, SMP, SMA itu kan sampai kuliah sekarang semua dapat. Sekarang dari sekolah madrasah, sanawiyah, aliyah semua juga dapat. Termasuk juga anak hafiz Quran Pak. Kita berikan juga karena sama Pak. Misalkan hafal 3 juz, bagaimana Pak Bupati? Iya. Termasuk juga anak yatim piatu Pak, yang ingin sekolah itu pun dapat Pak. Bapak tinggal laporkan saja, dapat beasiswa insya Allah Pak. Misalkan dia ikut sama neneknya, tapi kan harus sekolah, betul tidak? Makanya tahun besok 2025, kenapa saya naikkan dari 20 jadi 25 miliar? Saya berikan lagi ke rakyat Pak, gitu Pak. Nah inilah yang menjadikan apa sih kebijakannya pemerintah daerah Kabupaten Karawang Bupati. Gitu Bapak Ibu. Jadi bismillah Bapak Ibu, bismillah ya. Saya bilang alhamdulillah Dengklok ini harus maju ya. Sama Pak, saya juga Pak, alhamdulillah. Saya juga keturunan Dengklok Pak. Orang tua saya juga di Dengklok Pak. Betul. Saya bilangin, gitu loh. Saya sampaikan, cuman orang tua saya ini mualaf Pak. Betul. Gitu loh. Orang tua saya ini mualaf Pak. Gitu loh. Nah jadi alhamdulillah. Jadi saya sekali lagi alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi di Dengklok. Harapan orang Dengklok pun sama harapan dengan saya. Karena sama-sama orang dusun ya. Ibu orang dusun, bapak orang dusun, sama AJF juga orang dusun Pak. Gitu Pak. Gitu loh. Dulu orang tua saya itu tinggalnya di Dengklok, namanya tokonya Kamajaya Pak. Gitu. Nah itu orang tua saya. Gitu. Makanya bismillah Bapak Ibu semuanya. Sama saya juga memikirkan semuanya. Cuman karena ketemu dengan Ibu Haji Cucu, akhirnya masuklah mualaf Pak. Naik haji waktu itu tahun 70, pertama kali ada kapal. Naik hajinya dulu. Gitu Pak. Nah jadi alhamdulillah. Jadi bismillah lah orang itu. Sekarang mau nanya nih ya, Bapak Ibu semua kira-kira di sini masih ragu nggak? Mau milih pemimpin yang kayak gimana? Jangan tanya nanti kalaupun memang nggak apa-apa, nanti ada lagi yang satu lagi ya Pak ya, yang sebelahnya datang. Tanya mau programnya apa? Tanya Bu. Jangan oh janji. Nah, janji wah, bisa aja pakai keramik semua gitu. Itu janji Bapak Ibu. Ibu mau dijanjiin? Nah, apa senang Ibu di PHP-in? Hah? Beneran. Makanya kemarin dari dulu Pak Bupati kenapa sih kok UAC baru ada? Ya saya aja kan jadi bupatinya kayak baru. Gitu loh. Saya bilang makanya kalau mau jadi pemimpin mau tidak capeknya gitu. Kalau hanya duduknya saja di kantor ber-AC ya bisa saja. Cuman kasihan masyarakat Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu hari ini saya ada 10 titik Bapak Ibu. 13. Nah. Ternyata nambah lagi Pak. Bismillah Pak. Jadi sekali lagi saya juga sama Pak. Pak Maslani ini Pak bukan orang Madura. Beliau tinggalnya di Kota Baru Pak. Pucung. Tinggalnya, lahirnya memang di Demak. Tapi dari tahun 99 sudah ada di Karawang Pak. Gitu Pak. Itu. Kalau anaknya lahirnya di mana? Ya di Karawang anaknya Pak gitu. Gitu Pak. Ya.
Bapak Ibu baik, tentunya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat ya. Bismillah Bapak Ibu untuk Karawang yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Makanya jargonnya Karawang itu maju. Nah, Pak, kalau saya bilang AF Mas Lani menang, Karawang maju, Karawang maju ya, Karawang maju. Coblos nomor 2. Oke ya, siapa? Coba. Bener? Hah? Oh mau nanya ya udah sobat. Bangun. Ya. Ya, baik. Ya. Boleh. Baik. Ya. Boleh. Bapak Ibu gini ya. Dulu ada Perda Karawang 60-40, kedengar tahu kan ya dulu ya? 60-40. Iya, sebentar Bu, makanya saya mau jelasin ya. Oh, itu saya juga nanti ada, ntar saya sampaikan. Ada Perda 60-40 Bu. Ini Pak Lurah juga mungkin zamannya nih beliau juga. Perda 60-40 ternyata begitu ada Omnibus Law, itu tidak boleh Pak, dihapus semua Pak, dilebur. Jadi tidak boleh yang namanya peraturan daerah, peraturan provinsi melebihi dari peraturan pusat Pak. Jadi Perda itu lebur Pak, hancur Pak, dan tidak boleh. Karena tidak boleh ada mendiskriminasikan Pak. Semua memiliki hak yang sama. Nih Bapak Ibu, saya sampaikan. Saya kenapa hari ini mulai memasang infoloker di Karawang. Itu Pak, kebijakan saya. 2023, kemarin pas hari jadi Kabupaten Karawang, itu infoloker Pak. Kalau Bapak Ibu boleh tahu, makanya nanti Pak, ini kan saya pelan-pelan Pak. Kalau kawasan industri ini perizinannya itu bukan dari Pemda Pak. KIC, Surya Cipta, Kim, Indodot, IC Pak, Pupuk Kujang Pak, KIIKC Pak. Itu tuh bukan dari kita Pak. Artagraha Pak, KNIC Pak. Itu izinnya langsung dari pusat Pak. Jadi tidak ada langsung ke Karawang. Karena langsung kementerian dan mereka ini eksklusif. Tapi saya bilang harus memberikan dampak manfaat ke saya. Memang pajaknya semuanya ke Jakarta, semua pajaknya Pak. Pajaknya aja ke Jakarta. Tapi kira-kira bagaimana nih seorang bupati harus piawai, harus bisa mengkomunikasikan. Makanya Pak, dengan pelan-pelan saya membuka yang namanya, memiliki sistem namanya infoloker. Infoloker ya Bapak Ibu, tadi yang Ibu tanyakan, Pak, gimana sih supaya tidak ketemu calo? Bapak boleh cek. Masyarakat yang kemarin hari jadi Kabupaten Karawang yang ada infoloker Karawang Lowongan Kerja 1.200 Pak, tidak ketemu dengan calo sama sekali Pak. Betul. Tidak ketemu. Maka dari ini Pak, memang ini baru. Kan gini Bu, namanya juga baru, orang kan belum mengenal semuanya ya. Makanya kenapa Pak Bupati harus hadir tuh itu ngasih tahu. Karena takut belum masyarakat kan tahunya masyarakat itu cuma hanya di TikTok saja. Ya. Apa sih kebijakannya Bupati kan gitu kan? Kayak tadi aja juga kan pasti nggak tahu kan. Makanya kenapa saya wajib turun ke masyarakat? Ya salah satu ini kasih tahu. Cuman kan tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi dengan perlahan alhamdulillah Bapak Ibu. Ini infoloker ini Bapak Ibu. Bapak Ibu coba cek orang Bekasi, orang Purwakarta, orang mana begitu masuk pasti ketolak. Sebetulnya Bapak Ibu ini nggak boleh juga Pak. Sama Pak, nggak boleh. Tapi saya ngomong ke teman-teman perusahaan. Terus komitmen bapak-bapak dengan saya bagaimana? Selama ini saya jadi bupati banyak saya bantu loh perusahaan. Saya cuma hanya minta satu saja. Gimana caranya bapak bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat saya? Saya punya program yang namanya infoloker. Jadi mulai Bu sekarang nih Bu. Nanti perusahaan contoh kayak kemarin Bu ya, Yamaha dia butuh 20 masuk ke infoloker. Masuk tuh Bu langsung nanti dengan Yamaha. Toyota kemarin alhamdulillah ada sekitar 80. Gitu loh Bu. Perusahaan-perusahaan yang lain ini sudah mulai Bu, sudah mulai Bu, gitu loh. Nah mudah-mudahan makanya insya Allah gitu loh. Alhamdulillah mereka juga masih komitmen. Tahun 2025 mereka menyampaikan insya Allah Pak Bupati kita pun ada penerimaan lagi karyawan. Pasti kita lewat infoloker lagi. Karena Bu infoloker itu tidak ketemu juga dengan yang namanya dinas saya Bu, dinas tenaga kerja nggak ada ketemu. Terus nggak usah juga nih bikin lamaran yang pakai kayak gitu, nggak usah, gitu loh. Cuman kalau dibilang Pak anak saya nggak ngerti, saya emang nggak ngerti. Ya hari ini kan udah harus mulai belajar Bu. Ya, ibu mah nggak apa-apa nggak ngerti, tapi anaknya harus paham. Coba Jang tinggal di Jang infoloker Jang gitu Bu. Ya, nah itu salah satu. Bismillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan 2025
perusahaan-perusahaan semua di sini yang ada di Kabupaten Karawang, dia tentunya nanti membutuhkan karyawan itu masuk ke Infoloker semua. Jadi bismillah buat masyarakat Kabupaten Karawang. Termasuk bantuan UMKM nih, yang tadi saya mau terakhir sebetulnya saya mau nyampein, lupa juga ini UMKM. Mbak, Bu, alhamdulillah 2025 bantuan UMKM ini saya meningkatkan nih, mudah-mudahan. Sekarang ini kan saya hampir 14 miliar, saya pengennya jadi 20 sampai 25 miliar ini. Mudah-mudahan ini. Jadi ini bantuan perekonomian buat masyarakat, Pak. Jadi gini, Pak, kalau pemerintah pusat boleh memberikan BLT, Pak. Kalau saya daerah nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak, memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Nggak bisa, Pak. Gitu loh. Kalau daerah tuh nggak bisa, Pak. Gitu loh. Kalau Pemda bisa nggak sih kasih uang misalkan sebulannya misalkan 300.000 atau setahun 1,5 juta, nggak bisa. Gitu loh. Tapi kalau memberikan bantuan perekonomian itu diperbolehkan. Gitu. Nah, tahun sekarang mudah-mudahan saya sudah anggarkan, mudah-mudahan di tahun 2025 itu anggaran saya itu bantuan perekonomian buat masyarakat, tapi bukan berbentuk uang, berbentuk barang. Itu, Pak. Misalkan contoh nih, ini warung apa? Sembako. Oh, sembako ya. Warungnya warung kecil aja, warungan. Tapi ya warung kopi yang jajan-jajanan. Tapi ini memang misalkan keluarganya yang tidak mampu, gitu kan? Yang misalkan tidak terlalu mampu, di keluarganya cuma hanya ini. Nah, kita nanti hadir di situ, dikasih nih, Pak, bantuannya. Misalkan sebesar misalkan 2.800.000. Apa isinya nih? Nanti ada Indomie, Pak. Misalkan ada apa gitu, berbentuk barang semuanya, Pak. Gitu, Pak. Nah, terus kalau misalkan ibu-ibu nih di sini, Pak Bupati, saya ada perkumpulan ibu-ibu nih, saya ingin membuat salon, bisa, Pak, Bu, bisa. Bukan dimodalin uangnya, Bu. Jadi gini, ibu misalkan, ibu nanti, iya, bisa, Bu, ini juga modal juga sebetulnya. Jadi ibu nanti dibelajarkan untuk misalkan ngegunting di salon. Belajarnya di mana, Pak Bupati? Nanti ada, Bu, di BLK, Bu. Di Disnaker khususnya. Setelah itu yang dibutuhkan salon apa, Bu? Barang-barangnya, guntingnya, tempat cuci rambutnya, ya, Bu, ya. Betul nggak? Itu harganya misalkan berapa? Bisa sampai 12 juta. Ya, nggak apa-apa, kita kasih. Gitu. Terus misalkan warga di sini, Pak Bupati nih, anak-anak mudanya, misalkan pengen nyervis AC, sekarang sekali-sekali servis AC berapa, Pak? 60.000 paling murah ya. Paling mahal ada yang 80, ada yang 70.000 ya. Jadi kadang-kadang per 3 bulan kan. Bisa nggak, Pak Bupati? Bisa, Pak. Sok, buat tim di sini. Saya belajarkan. Nanti, Pak, selama hampir 1,5 bulan sudah mampu, saya kasih, Pak, barangnya, Pak. Kompresornya, tangganya, semuanya, Pak. Nanti dia bisa nyervis AC. Akhirnya ngajak temennya. Itu lewat bisa dinas koperasi dan tenaga kerja di Disnaker. Bismillah. Kalau ke desanya lewat siapa nanti? Kalau itu mah langsung aja, cuman hanya minta surat rekomendasi aja dari desa. Desa misalkan menandatangan bahwa ada misalkan tadi yang misalkan anak muda dulu atau ibu-ibu dulu nih. Oh, kalau warung, nah kalau warung itu kan nanti sama, Pak. Itu dari Dinsos. Itu loh, tapi sama itunya dari RT, Pak, Bu, gitu. Nah, tapi kalau misalkan ibu tadi yang misalkan apa? Yang mau salon atau yang mau apa? Salon sama itu nggak ke Dinsos, itu langsung Dinkop, gitu, Bu, ya. Nah, salah satunya itu, Ibu, ya. Baik, Bapak Ibu, tentunya itu ya. Ini karena udah jam 9.18, Bapak Ibu. Saya titik yang pertama ini masih ada berapa titik lagi? 11 titik lagi berarti, Bu, ya. Masih sampai malam, kasihan ya sama saya, Bu. Apa ya? Nggak apa-apa, Bu, bismillah. Yang penting saya ketemu masyarakat, silaturahmi aja udah berkah ya. Bismillah ya. Yang penting masyarakatnya semuanya sehat, insya Allah. Semua satu persatu akan kita selesaikan. Masalah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Selesai semua ya. Bapak Ibu, kalau saya bilang Karawang, maju. Haji masalah nih, lanjutkan. Menang kalau nggak boleh ya, menang. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Udah sok kali ya. Karawang maju. Ayat Mas Lani lanjutkan. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.